Selamat siang untuk saudara-saudara sekalian. Saya Pastor Iwan, saya pastor paroki di Gereja Salib Suci Kamuning ini. Peletakan batu pertama itu pada bulan Juni tahun 1929. Dan kemudian diresmikan pembangunannya sebagai gereja pada 13 Oktober tahun 1929. Jadi tahun ini kami merayakan 95 tahun berdirinya gereja ini. Jadi waktu itu ada Pastor De Broer, Van De Broer, yang awalnya bekerja di Minnesota, Amerika, lalu kembali ke sini, diutus ke sini dan mulai mempersiapkan pembangunan ini, dan kemudian berdiri gereja yang seperti ini. Hampir keseluruhan ini masih asli dari dulu. Gereja ini diberi nama Gereja Salib Suci. Karena memang pada awal pembangunan memang yang memulai pembangunan gereja ini adalah para pastor Ordo Salib Suci. Nah, kemudian di dalam dokumen dituliskan bahwa gereja ini dipersembahkan kepada Salib Suci. Maka gereja ini diberi nama Gereja Salib Suci. Nah, kenapa itu saya kira jelas karena pertama memang yang memulai adalah para pastor Salib Suci. Yang kedua memang secara khusus dipersembahkan kepada Salib Suci. Zaman dahulu di sebelah sana ada patung Santa Odilia. Beliau salah satu pelindung dari Ordo Salib Suci. Tetapi kemudian patung itu diserahkan kepada paroki sebelah yang namanya Odilia. Karena kami namanya Salib Suci dan patung Santa Odilia dipersembahkan ke paroki Santa Odilia yang kemudian dibangun setelah gereja ini. Yang pertama, gereja ini tentu saja kami visi dan misi gereja mengikuti visi dan misi Keuskupan Bandung. Bapak Uskup dalam motonya adalah Ut Diligatis in Vincem, hendaknya saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka kami juga mau mengembangkan cara menggereja yang saling membantu satu sama lain, jadi berbagi sukacita, gereja yang selalu sehati sejiwa berbagi sukacita. Nah, secara khusus pada tahun ini 95 tahun dan juga untuk sampai 100 tahun ke depan kami mengambil moto atau tema dan juga menjadi visi kami menjadi gereja yang nyaman dan berdaya pikat. Kenapa kami memikirkan bahwa gereja menjadi gereja yang nyaman dan berdaya pikat? Pertama, Gereja Salib Suci sudah berbeda dengan gereja-gereja paroki yang di Bandung lainnya. Maksudnya berbeda begini, kami tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial ini gitu. Kalau hanya melihat teritorial, sebetulnya umatnya tidak banyak. Umatnya di sekitar sini itu sudah praktis orang yang sudah sepuh-sepuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang muda punya rumah di sini bisa dibayangkan, harganya pasti juga tidak akan mampu itu. Yang kedua, lalu banyak umat yang di sini yang muda-muda sudah pindah ke pinggir. Ya, apakah ke timur, apakah yang ke selatan, dan seterusnya. Namun demikian, banyak orang yang masih datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi di sini. Bagaimana kehadiran gereja di tengah modernisasi semacam ini? Tantangan baru bagi kami, gitu ya. Tantangan baru karena pertama yang mulai dengan waktu COVID, gitu ya. COVID itu menjadikan gereja semua kosong gitu. Sementara umat membutuhkan tetap sapaan dari kami di gereja. Nah, maka saat itulah baru kemudian mulai menata diri, memanfaatkan streaming dan semacamnya. Dan itu juga hal yang baru bagi kami. Tidak mudah bahwa kami merayakan Ekaristi berhadapan dengan kamera. Itu tidak mudah. Lalu kami seperti orang yang monolog gitu ya. Itu
Itu tantangan itu. Tantangan kedua adalah bagaimana untuk umat yang sibuk, ya, umat sibuk. Maka bagaimana memberikan perayaan Ekaristi, tetap kami melayani perayaan Ekaristi tanpa kita mengorbankan apapun, tetapi kita tahu bahwa waktu mereka juga terbatas. Jadi ini juga penting kita pikirkan. Kalau mingguan kami ada 5 kali, itu Sabtu sore jam 5 sore, Minggu pagi jam 5.45, jam 7.30, jam 9.30, dan jam 17. Sedangkan pelayanan-pelayanan yang lain ada banyak. Pelayanan-pelayanan sakramen, misalnya ada orang sakit, kami akan selalu datang. Pelayanan orang meninggal, kami datang dan kami menghantar sampai ke pemakaman. Juga pelayanan sakramen rekonsiliasi, kapanpun mereka datang kami layani. Selain itu kami juga ada acara-acara di, kami sebut lingkungan-lingkungan ya, kering-kering lingkungan. Di sini ada 21 lingkungan dan ada acara perayaan ibadah-ibadah di lingkungan, atau ada acara persekutuan-persekutuan di lingkungan, itu selalu kami layani. Dan di samping itu juga ada pengajaran-pengajaran. Sekarang ini kami mempersiapkan untuk yang komuni pertama, mempersiapkan untuk yang sakramen penguatan. Juga 3 bulan sekali ada persiapan untuk perkawinan. Jadi kami melayani apa yang menjadi kebutuhan umat. Gereja ini dibangun tahun 1929, disebutnya model British Empire neoklasik. Jadi bentuknya sederhana, gereja ini amat sederhana. Baik di dari ruangan ini tidak ada banyak ornamen yang luar biasa maupun dari luar. Nah, yang ada di belakang saya, ini altar yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini yang didatangkan dari Italia, jadi marmernya dengan ornamen rusa yang melindungi air. Pada awalnya altar ini mepet ke sebelah sana, karena seperti tadi saya sampaikan, pastornya dulu menghadap ke belakang. Di sana nanti bisa kita lihat ada gambar Perjamuan Kudus. Awalnya gambar Perjamuan Kudus itu di depan sini. Jadi mereka dulu zaman dulu ketika menerima matrimoni itu dengan lidah berlutut dan menengadah lidah, lalu di bawahnya ada tataan gitu supaya tidak jatuh. Nah, di sini dulu ada bangku-bangku untuk mereka yang menerima, sehingga mereka menerima itu menghadap pada gambar Perjamuan Kudus. Tetapi pada tahun 69, jadi pada tahun 65, mulai tahun 65 itu ada Konsili Vatikan kedua, tahun 65 menandai itu, lalu kemudian para pastor kalau memimpin perayaan menghadap ke umat. Maka tahun 69 digeser, altarnya maju supaya pastornya bisa menghadap umat. Akibatnya gambar Perjamuan Kudus dipindahkan ke belakang, yang sekarang di dekat tabernakel itu. Mari kita lihat, yang pertama kita lihat di sebelah kiri belakang saya persis ini altar. Altar adalah meja persembahan, jadi meja di mana kami, para imam mempersembahkan Ekaristi. Di belakang yang seperti ada lemari dari emas, itu ada tabernakel. Tabernakel adalah untuk menyimpan tubuh Kristus. Jadi ketika perayaan Ekaristi itu selesai dan ada sisa tubuh Kristus, karena kita nggak bisa menghitung jumlah umat, lalu kami punya penyimpanan. Tetapi itu penting ada penyimpanan karena ada umat yang juga seringkali berdoa. Berdoa berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Ada lampu di sana, lampu itu masih kuno. Nah, lampu ini menandakan bahwa di dalam tabernakel masih ada tubuh Kristus. Jadi ini benda yang ada di sana. Sedangkan ada lonceng di sebelah sana, nanti bisa dilihat, itu menandakan dimulainya perayaan Ekaristi, pastor keluar akan diloncengkan. Ini ada ambo namanya, atau mimbar. Sebelah kiri ini mimbar sabda. Dari sini dibacakan sabda Tuhan, dan juga pastor yang berkhotbah.
sedangkan di sebelah kanan saya itu mimbar untuk pengumuman-pengumuman dan doa umat yang bukan sabda. Jadi kalau ada sambutan, kalau ada apa, ada di mimbar itu dan bukan di mimbar sabda. Lalu di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada patung Hati Kudus Yesus dan patung Maria di tempat umat kami untuk berdevosi. Devosi adalah penghormatan pribadi, doa pribadi kepada Hati Kudus Yesus, berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Di sisi dinding-dinding ada 14 perhentian jalan salib. Jadi kami ada devosi pada jalan salib Kristus. Biasanya tiap hari Jumat kita adakan itu mengenang perjalanan salib Yesus, mulai dari diadili oleh Pilatus, memanggul salib sampai kemudian Yesus dimakamkan. Saya kira itu yang pokok ada di sini. Lalu sebetulnya ada salib besar di atas. Jadi salib besarnya ada di atas sana, salib yang menandakan gereja. Bisa ada salibnya tetapi diletakkan di atas. Memang agak sulit bagi kita untuk melihat itu salibnya ada di atas sana. Di sini simbol ada salib dan juga gandum, lambang roti hidup nanti. Lalu di sini dua rusa. Dua rusa ini gambar di sungai, gambar seperti pemazmur mengatakan, bagi rusa yang merindukan air, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jadi ini melambangkan kerinduan kita akan Tuhan. Jadi gambar ini. Sedangkan di belakang ada gambar perjalanan kudus, saya kira sebuah gambar yang cukup terkenal yang hampir di mana-mana selalu ada. Itu. Dan ada lilin yang biasa menandakan bahwa kami akan memulai tiap perayaan, ada lilin yang menyala menandakan perayaan dimulai. Oh iya, baik. Ada lonceng kecil, ada gong. Itu ketika di dalam perayaan Ekaristi itu ada yang namanya konsekrasi. Jadi bagaimana peristiwa dalam sakram bagi gereja Katolik perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ketika kami mengangkat ini menunjukkan kepada umat inilah tubuh Kristus, lalu biasanya gong dibunyikan. Demikian juga kalau kita mengangkat darah Kristus. Itu fungsi liturgis dua itu, ya. Selebihnya organ untuk mengiringi perayaan Ekaristi. Di atas juga ada dua organ dan piano, sedangkan organ yang di bawah karena kadang-kadang ada misa di mana tidak ada kor, ya hanya satu orang yang memimpin menyanyi untuk seluruh umat, maka bisa di bawah sini. Begitu. Di dalam gereja, ini yang kita sebut dengan panti imam, altar ini. Jadi umat tidak boleh naik ke sini. Jadi kalau ada pengantin juga fotografer nggak boleh naik ke sini. Itu yang sudah menjadi aturan. Lalu ini untuk 4, ada dua ruang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu adalah tempat untuk sakramen pengakuan dosa atau sakramen yang lebih tepat sakramen rekonsiliasi. Ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada dua. Kami melayani umat kalau membutuhkan. Di sebelah kiri saya ada ruangan yang kami sebut dengan sakristi, tempat imam menyiapkan diri sebelum perayaan Ekaristi, ganti baju imam dan seterusnya. Nah di sana ada ruang juga itu ruang untuk liturgis. Jadi petugas liturgi yang mempersiapkan diri ada di ruang sana. Tetapi kami imam di situ, lalu kami biasanya masuk dari sebelah sana. Itu ada balkon. Selalu biasanya balkon untuk kor. Balkon itu biasanya untuk kor. Biasanya untuk kor itu ada di balkon. Lalu umat bisa, karena kalau di balkon suaranya kan zaman dulu kan tidak ada mic ya, sehingga suaranya akan langsung ke semuanya. Maka ada balkon untuk kor. Tapi kalau hari biasa tidak ada kor ya, kalau memang umatnya berlebih lalu umat yang akan naik ke balkon begitu. Di luar gereja ada yang disebut pastoran, tempat kami tinggal, para pastor, itu ada di sebelah sana yang tadi saya sampaikan, dibangun sesudahnya. Kalau tahun 29 itu baru tahun 31.
Itu baru dibangun tahun 31, lalu ada sekretariat paroki yang melayani kebutuhan umat ada di sana, sedangkan yang lain seperti rumah pastoran ada ruang kerja pastor, ada ruang tamu dan ruang tidur untuk pastor begitu. Lalu halaman parkir di sini, di sebelah itu tambahan, kalau umatnya penuh lalu tambahan ada di sebelah samping. Kami punya taman doa di tengah sana ada taman doa, kami sebutnya tidak persis Gua Maria, tetapi taman doa di mana umat bisa berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Sekarang saya kira sekitar 5.000-an, 5.000 meter persegi luas gereja ini ya, sampai keseluruhan. Hampir semua yang di dalam ini semua masih ada. Yang di pastoran juga semua masih barang-barang yang ada. Di kamar saya di atas juga masih ada meja-meja lama, juga masih ada tempat tidur yang lama, tetapi saya pernah pakai lalu kakinya sudah nggak sekuat dulu. Jadi model tempat tidurnya itu lipat gitu. Sehingga kalau selesai tidur dilipat jadi kayak penyekat gitu. Nah ketika pernah terjadi kakinya nggak kuat lalu itu kelipet gitu. Jadi saya ketindih kelipet gitu. Nah, sekarang sudah tidak dipakai lagi gitu. Kalau rutinitas pengurus gereja yang pasti setiap hari Senin minggu pertama itu rapat Dewan Harian atau rapat Dewan DPP inti, itu gantian supaya apa yang dibicarakan Dewan Harian lalu bisa ke DPP inti langsung karena DPP itu termasuk ketua-ketua wilayah supaya mereka langsung sampai pada umat. Yang kedua ada rapat per bidang, setiap bulan ada rapat per bidang. Jadi yang berikutnya bahwa ada juga kegiatan-kegiatan rutin, misalnya pengajaran agama untuk anak sekolah yang di sekolah bukan Katolik. Begini, kalau di sekolah Katolik mereka dapat pelajaran agama dari gurunya. Tetapi kalau sekolah non-Katolik, seringkali nggak ada guru agama Katolik. Maka mereka belajar di sini. Ada guru agama yang disediakan untuk mengajar mereka dan memberi nilai yang nilainya diserahkan ke sekolah. Lalu ada pelajaran yang kami sebut katekumen, itu calon Katolik. Jadi kalau mau jadi Katolik itu pelajaran selama setahun baru bisa dibaptis. Itu setiap hari Kamis. Nah, setiap hari Jumat ada pelajaran untuk yang mau menerima sakramen penguatan. Setiap hari Minggu ada pelajaran untuk yang mau menerima komuni pertama. Di samping itu saya harus juga mendampingi yang kami sebut dengan asisten imam. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh umat yang membantu membagi komuni, membantu memimpin ibadat di lingkungan. Tiap Jumat bertemu supaya mereka juga diteguhkan. Jadi kami melakukan itu. Di samping itu masih ada kegiatan latihan untuk lektor, latihan untuk pemazmur, ada latihan kor gitu. Kami punya banyak gedung, ruangan, tapi hampir selalu penuh karena mencari ruangan sudah selalu penuh. Terutama pada hari-hari yang misalnya Kamis, Jumat, Sabtu itu ruangan selalu penuh kan dipakai. Gitu. Perkembangan jemaat sebetulnya kalau di sini dari tahun ke tahun semakin menurun. Karena memang banyak orang-orang muda kita yang kemungkinan sebagian besar sudah pindah. Tidak lagi tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya orang tua mereka. Memang dari sejarah statistik kita masih kelihatannya besar, 2.350 orang. Tetapi persoalannya adalah anak-anak yang sudah tidak tinggal di sini itu masih didaftarkan oleh orang tuanya di tempat ini. Jadi kalau mau lihat pastinya realitasnya sebetulnya tidak sebesar itu. Nah,
Memang perkembangan jemaat di sini kalau dilihat dari statistik cenderung menurun. Karena memang tadi semua hampir orang muda tidak ada yang tinggal di sini, keluarga-keluarga muda akan pilih di daerah-daerah yang pinggiran, dan orang yang tinggal di sini amat sedikit dan datang pindah ke sini. Begitu. Ada orang-orang dari latar belakang yang Chinese agak besar, Jawa cukup besar, lalu Sunda beberapa, lalu juga Flores, NTT itu beberapa. Jadi agak campuran, tapi tampaknya yang sepuh-sepuh di kebanyakan si Chinese ya, dan Jawa. Usia didominasi kalau dari data yang usia 60 tahun ke atas yang paling banyak. Jadi memang umatnya sepuh-sepuh. Jadi usianya di 60 ke atas, jadi kita mencari yang muda-muda agak sulit. Tetapi yang anak-anak ya banyak, tapi bukan dari sini tinggalnya. Kebanyakan tinggal dari mana-mana yang ikut berkegiatan di sini. Kalau dari sini sendiri sudah sedikit. Jadi praktis yang banyak anak kecil dan anak muda itu daerah Cibangkong, daerah Cinta Asih yang dekat TSM itu. Selebihnya daerah sini sudah hampir nggak ada. Jadi persekutuan umat selalu yang saya sampaikan pada awal adalah mereka ada pertemuan-pertemuan dalam lingkungan-lingkungan. Mereka dibagi dalam lingkungan-lingkungan dan mereka ada pertemuan-pertemuan di lingkungan. Seminggu sekali biasanya. Waktunya biasanya hari Kamis atau Rabu di antara itu. Tetapi di samping itu juga ada kelompok-kelompok yang kami sebut dengan kelompok-kelompok kategorial. Misalnya ada Legio Mariae, ada kelompok seperti hari ini ada doa kepada kerahiman ilahi, ada persekutuan doa karismatik, baik yang umum maupun yang anak muda. Jadi ada kelompok-kelompok kategorial, MCKI, Meditasi Kristiani, ada banyak kelompok-kelompok kategorial. Nah, ini berkomunitas. Kegiatan kategorial umumnya adalah, karena di sini kategorial umumnya adalah kategorial rohani, saya sebut begitu saja, maka perjumpaan-perjumpaan mereka dalam bentuk doa. Apakah itu doa yang kelompok meditasi, apakah itu yang kelompok Legio Mariae atau PDKK. Sedangkan keluar umumnya masih dalam bentuk karitatif ya, bentuk bakti sosial dan semacamnya, belum di dalam kerangka kategorial yang membaur bagus, begitu belum. Toleransi amat baik. Kami dengan masyarakat amat baik, dengan tetangga amat baik, dengan Pak RT amat baik, dengan tukang-tukang parkir kami juga amat baik. Jadi hubungan kami amat baik, dengan toleransi amat baik. Kami hampir tidak pernah mengalami gangguan atau perselisihan dalam hal itu. Tadi yang pertama saya menyebut bahwa ada kegiatan nasi murah, lalu ada pengobatan. Dulu waktu COVID juga kami mengadakan vaksin bersama di sini, vaksin gratis dan bentuk-bentuk bakti sosial. Tetapi ya tadi masih dalam bentuk karitatif ya.